Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga tetap sehat ya dan selalu ke dalam keadaan bahagia. Alhamdulillah, hari ini di hari Jumat 13 November 2020 kita sudah memasuki subtema 4, kewajiban dan hakku sebagai warga negara. Pembelajaran 1 sampai 6. Teman-teman silakan perhatikan video pembelajaran berikut ini. Simak dengan baik-baik. Persiapkan buku tematik dan alat tulisnya. Tujuan pembelajaran 1. Dengan membaca, siswa dapat mengidentifikasi ungkapan yang menyatakan masalah dan penyelesaiannya dengan tepat. 2. Dengan mengamati teks tentang masalah lingkungan, siswa dapat menuliskan masalah sederhana tentang lingkungan tempat tinggalnya dan saran penyelesaiannya dengan tepat. Pembelajaran 1, halaman 141. Bacalah teks berikut ini dengan percaya diri. Lingkungan hijau. Dayu ke sekolah berjalan kaki. Jalan di dekat rumah Dayu dipenuhi pohon rindang. Udara terasa sejuk dan segar. Jalan di depan sekolah Dayu gersang, tidak ada pohon besar yang hijau. Di siang hari udara terasa panas. Dayu menutupi kepalanya dengan buku saat pulang. Dayu ingin jalan di dekat sekolahnya sejuk. Dayu berdiskusi dengan teman-temannya. Mereka sepakat menanam pohon di sekitar sekolah. Mereka akan mengajak orang tua bekerja sama. Ibu guru mendukung keputusan anak-anak. Nah, teman-teman, yang digarisbawahi ini adalah sebuah masalah ya. Lalu solusinya atau penyelesaiannya. Baik, kita masuk ke pembelajaran 2. Bacalah teks berikut dengan lancar. Siti demam, halaman 149 ya. Teman-teman silakan amati kembali teks Siti demam. Tuliskan kalimat-kalimat yang menunjukkan masalah. Tuliskan juga cara mengatasinya. Di sini Bu Guru sudah bantu teman-teman ya, masalah dan cara mengatasinya. Masalah pertama, Siti demam dan badannya panas. Cara mengatasinya, ibu mengompres Siti dengan air hangat. Ibu pun menyelimutinya dengan selimut tipis. Masalah yang kedua, Siti masih merasa demam saat bangun tidur. Ibu pun membawa Siti ke puskesmas. Dokter memberi Siti obat dan vitamin. Siti harus menjaga kesehatannya. Nah, cara mengatasinya yang kedua ya. Baik, kita lanjutkan. Pembelajaran 3, bacalah dengan lancar dan percaya diri. Judulnya adalah di kantor kelurahan. Halaman 153. Setelah teman-teman membaca teks di kantor kelurahan, teman-teman diminta mengamati teks tersebut, lalu sebutkanlah kalimat yang menunjukkan saran. 1. Pak Lurah menyampaikan agar semua orang menjaga lingkungan. Lingkungan harus bersih dan hijau. Kalimat yang kedua, beliau juga menyarankan agar setiap anak seharusnya memiliki 1 pohon untuk dirawat. Apakah saran itu bisa kamu lakukan? Ya, saran dari Pak Lurah tentunya bisa dilaksanakan karena menjaga lingkungan merupakan kewajiban setiap warga masyarakat. Lingkungan yang bersih dan hijau sangat baik untuk kesehatan. Kita lanjutkan, teman-teman dibuka halaman 153. Semua orang berhak mendapat lingkungan yang hijau dan bersih. Akan tetapi, masih banyak saluran air yang tertutup sampah. Pohon-pohon juga banyak yang habis ditebang, bukan? Bagaimana perasaan mengenai hal ini? Perasaanmu ya mengenai hal ini? Bagaimana pula saranmu mengenai hal ini? Nah, kalau Bu Guru jawabnya seperti ini. Ya, beberapa saran mengenai saluran air yang tertutup sampah antara lain. Jadi ini ada 2 ya. Yang pertama adalah saluran air yang tertutup sampah. Sarannya, 1. Warga masyarakat sebaiknya membuang sampah pada tempat yang sudah disediakan.
Kedua, sebaiknya setiap bulan sekali diadakan kegiatan gotong royong membersihkan saluran air. Nah, saran yang kedua tentang mengenai banyak pohon yang habis ditebang antara lain sebagai berikut. 1. Setiap warga sebaiknya tidak menebang pohon secara sembarangan. Yang kedua, warga sebaiknya melakukan penanaman kembali, tanam ya. Setelah ditebang, lalu ditanam kembali bibit yang baru, daerah yang pohonnya telah ditebang. Baik, kita lanjut ke pembelajaran 4. Teman-teman coba dilihat ada gambar, silakan diamati dan diteliti ya. Halaman 158. Kita lanjut. Halaman 159. Bacalah teks berikut. Nah, teman-teman diminta membaca lagi ya sebuah teks yang berjudul Jalan yang Bersih. Setelah itu, temukan kalimat yang menunjukkan masalah dan saran. Di sini di dalam teks Jalan yang Bersih, kalimat yang menunjukkan masalah itu ada 4. Kalimat yang menunjukkan saran pun ada 4 ya. Berarti kalau masalahnya ada 4, berarti sarannya pun harus ada 4 ya. Kita baca dulu teman-teman masalahnya. 1. Jalan umum jalan umum itu tampak kotor. Yang kedua, di sudut jalan ada tumpukan sampah yang menggunung. Yang ketiga, sampah juga berserakan di sepanjang jalan. Keempat, tukang jajanan membuang sampah di pinggir jalan. Kalimat yang menunjukkan saran. 1. Semua warga seharusnya mengurangi produksi sampah. Yang kedua, mereka juga seharusnya membuang sampah pada tempatnya. Yang ketiga, sampah seharusnya diolah menjadi barang yang berguna. Keempat, Benny ingin mengajak teman-temannya peduli sampah. Halaman 161. Amati pernyataan berikut. Beri tanda checklist jika menyatakan makanan sehat. Beri tanda silang jika menyatakan makanan tidak sehat. Nomor 1. Makanan digoreng dengan minyak bekas berwarna coklat. Nah, ini adalah menyatakan makanan yang tidak sehat, maka disilang. Yang kedua, makanan tertutup rapat. Sehat atau tidak? Oh, tentu sehat, maka di checklist. Yang ketiga, makanan terbuka. Tidak sehat ya, karena nanti dihinggap lalat. Jadi disilang. Begitu ya, silakan teman-teman baca sendiri ya, dikerjakan sampai nomor 8. Kita lanjut. Pembelajaran 5, halaman 164. Silakan teman-teman buka. Teman-teman di sini diminta amatilah gambar berikut dengan cermat. Lihat. Gambar ada ya. Silakan teman-teman perhatikan ya. Nah, ini sedang bermain ya. Lalu ada pertanyaan. Apa yang kamu lihat pada gambar? Apa kue kesukaanmu? Bagaimana kue itu dibungkus? Jawabannya, siswa berbagi pengalaman tentang jajanan kesukaannya. Diharapkan setiap siswa mengetahui jajanan kesukaan teman-teman sekelasnya. Halaman 166, teman-teman diminta amati kembali teks perayaan Hari Besar Agama. Ya, ada di halaman 165 tentang perayaan Hari Besar Agama. Lalu teman-teman diminta menemukan kalimat saran dan jelaskan maksud dari kalimat saran tersebut. Nah, ini di bawah sudah teman-teman coba diperhatikan kalimat saran. Kita berbeda suku, agama, dan kebiasaan. Semua orang harus saling menghargai dan menghormati. Semua orang harus saling menghargai dan menghormati perbedaan suku, agama, dan kebiasaan. Karena jika kita tidak mau menghargai dan menghormati, maka akan terjadi perselisihan dan perpecahan antara suku dan agama. Demikian ya kalimat sarannya. Kita lanjut pembelajaran 6. Amati gambar berikut dengan cermat. Nah, teman-teman lihat, ini halaman 170 ya. Ada pertanyaan, berasal dari manakah Edo? Dengan siapa ia berfoto? Dari mana asal mereka? Iya, betul. Edo dari Papua, karena berasal dari Papua.
Edo berfoto dengan siapa? Dengan teman-temannya ya, yang berasal dari Jawa dan Melayu. Melayu ini Aceh ya, baju Aceh ya. Nah, yang ini adalah dari Jawa dan ini dari Aceh. Silakan dibuka halaman 171. Teman-teman, ceritakan pengalamanmu bagaimana cara berbuat baik untuk negara. Diceritakan ya pengalamannya. Kalau Bu Guru seperti ini. Kita dapat berbuat baik kepada negara bisa diwujudkan dengan hal-hal yang kecil. Ya, karena kita masih pelajar, ya bisa misalnya dengan belajar dengan giat, mencintai dan menjaga lingkungan dan mematuhi peraturan yang ada. Salah satu cara yang mudah dilakukan adalah dengan belajar ya, belajar dengan baik. Belajar dengan baik akan menambah pengetahuan kita. Belajar dengan baik bisa mendapatkan nilai yang terbaik serta bisa menjadi orang yang berguna untuk masa depan bangsa atau negara. Itu ya yang dapat pengalaman yang bisa teman-teman lakukan karena teman-teman masih kecil, masih seorang pelajar. Jadi bagaimana caranya ya? Ya dengan belajar dengan baik dan tekun ya. Baik teman-teman, kita lanjut halaman 174 sampai 175. Bacalah teks berikut dengan lancar. Bangga menjadi orang Indonesia. Ya, Edo berasal dari Papua. Ia sangat senang menjadi warga negara Indonesia. Ia berbeda suku dengan teman-temannya. Ia juga berbeda agama, tetapi mereka selalu bersatu. Edo harus mencintai negaranya. Edo belum banyak tahu tentang Indonesia. Ia berusaha mengenal Indonesia. Ia banyak membaca buku tentang Indonesia. Ia berwisata ke berbagai tempat. Ia juga mengunjungi museum. Ya, nih ya, museum. Ia menggunakan barang buatan Indonesia. Edo sangat bangga menjadi orang Indonesia. Kita lanjut. Ini 175-nya ya. Teman-teman, amati teks bangga menjadi orang Indonesia. Sebutkan masalah yang Edo hadapi. Jelaskan cara Edo menyelesaikan masalah. Sampaikan juga saran dengan bahasamu sendiri. Nah, Edo seperti ini dia. Edo, masalah yang Edo hadapi adalah 1. Edo belum banyak tahu tentang Indonesia. Lalu Edo mencari tahunya. Bagaimana caranya? Ya, yang pertama, Edo berusaha mengenal Indonesia. Yang kedua, banyak membaca buku tentang Indonesia. Yang ketiga, berwisata ke berbagai tempat. Keempat, mengunjungi museum. 5, menggunakan barang buatan Indonesia. Yang keenam, sangat bangga menjadi orang Indonesia. Demikian teman-teman, sudah selesai slide-nya. Semoga teman-teman bisa memahaminya, bisa diulang-ulang ya. Terima kasih atas kesediaan waktunya sudah melihat video pembelajaran Bu Guru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.